dalam nama Yesus. Memberkati mereka semua Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, berkat Allah mengalir ke mereka Tuhan. Yang percaya Tuhan melalui kebahagiaan pagi hari ini Tuhan, di dalam melalui puji-pujian penyembahan, melalui firman-Mu Tuhan, Engkau yang berkarya atas hidup mereka semua ya Tuhan, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bentengi kami dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, berkat Allah mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang percaya Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami akan siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang percaya nama Yesus, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Diberkati pada hari ini. Haleluya. Lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah tertandingi. Tuhanku yang luar biasa. Dia yang tidak pernah tertandingi. Haleluya. Tuhanku yang luar biasa. Mari kita semua bagi berdiri.
Biarlah Kau mengubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu Yesus.
sayang Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan memenuhi setiap hidup kami, sehingga dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, di sana kami jadi berkat seperti Yesus menjadi berkat dimanapun dia berada. Demikian juga dengan kami umat-umat-Mu, lengkapi kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berarti, berguna, berdampak, menjadi sesuatu yang mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama ada di rumah Tuhan. Ya, kita boleh menaikkan puji-pujian penyembahan kita yang terbaik. Kita percaya bahwa kehadiran kita pada pagi hari ini tidak sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu bersama-sama ya apa yang sedang terjadi di bangsa kita atau di dunia hari-hari ini, mengingatkan kita kembali akan keinginan Tuhan kita sebagai umat-umat yang percaya. Kalau hari-hari ini pemerintah sedang menggalakkan untuk menuju hidup new normal, ya. New normal ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah menghadapi COVID-19. Mungkin saudara banyak yang sudah tahu tentang arti new normal. New normal adalah tatanan hidup baru, ya. Tatanan hidup baru mungkin juga akan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan lama kita untuk hidup dalam hidup baru, ya, atau new normal, tatanan baru. Sebetulnya di dalam Alkitab juga Yesus lewat murid-muridnya, rasul-rasulnya sudah memberitahu tentang apa itu new normal. Ya. Dulu manusia lama kita, manusia sebelum kita ikut Tuhan, kita hidup dalam hidup yang tidak normal, tidak semestinya, atau tidak hidup dalam seperti apa yang diajarkan oleh Allah sendiri lewat firman-firmannya. Contohnya bangsa Israel, ya. Bangsa Israel ini beberapa kali akhirnya Tuhan murka atas mereka, Tuhan marah sehingga mereka harus hidup dalam pengasingan, mereka harus dibuang. Bahkan Alkitab menuliskan karena Tuhan murka sehingga Tuhan mendatangkan wabah, ya, yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup mereka sehingga banyak orang yang meninggal dari umat-umat Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan mau belajar bersama-sama apa itu new normal secara rohani. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang manusia batin dan manusia jasmani. Tuhan mengatakan kita harus mengadakan pembaharuan baik manusia jasmani maupun manusia rohani. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita hidup dalam manusia daging atau manusia jasmani, maka kita tidak akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita hidup dalam hidup jasmani atau badani, atau lebih kerennya lagi manusia daging. Itulah sebabnya
Tuhan ingin merubah. Nah, apa yang bisa merubah itu, saudara? Ternyata Roh Kudus inilah yang Tuhan tempatkan di hidup kita. Tuhan taruh di hidup kita untuk membuat kita menjadi manusia baru. Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada umat-umat Allah inilah yang akan membuat kita menjadi umat yang hidup dalam new normal itu, saudara. Sebelumnya kita akan lihat dulu dalam kitab Roma pasal 8. New normal atau hidup normal atau hidup menjadi manusia baru. Nah, manusia baru itu akan dihidupi oleh roh. Makanya dikatakan hidup oleh roh. Nah, bagaimana manusia hidup oleh roh? Kita akan melihat dari Roma pasal 8. Kita akan membaca terlebih dahulu dari ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Berkat-berkat apakah yang akan kita terima ketika kita hidup dalam hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh roh? Kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, dan kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dikatakan kalau kita hidup dalam manusia daging, jasmani saja, di sini dikatakan kamu akan mati. Tetapi ketika kita menerima roh Allah itu, di sini dikatakan roh itu yang akan menghidupkan tubuh kita, ya, tubuh yang mestinya mati, tubuh yang mestinya binasa, tetapi oleh roh. Makanya dia katakan kemarin, dia berdiam dalam tubuh kita. Kamu adalah bait Allah di dalam roh. Tubuhmu adalah bait Allah di dalam roh. Nah, Tuhan ingin melihat dalam tubuh jemaat, tubuh orang-orang percaya, tubuh hamba-hambanya itu ada roh. Karena ternyata roh inilah yang akan menghidupkan tubuh ini, supaya tidak dalam, sekalipun kita masih berdiam di dalam daging, tetapi daging ini tidak berkuasa, karena ada roh yang menekan, roh yang mengendalikan, ada roh Allah yang membuat daging ini tidak berdaya, saudara. Makanya dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kalau Roh Kudus turun atas kita, daging ini sama sekali tidak berdaya, saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada satu jemaat di Galatia. Coba kita lihat dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, satu ayat kita lihat di ayat 16. Ayat 16.
Sudah ketemu? 16-17. Galatia pasal 5 ayat 16-17, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2-3. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi ada kekuatan yang berjuang dalam diri kita memenangkan mana yang kuat, daging atau keinginan Roh. Tadi sudah dikatakan kalau keinginan daging ini yang kuat, kita mati, binasa atau neraka, sudah. Ya. Itulah sebabnya Tuhan ingin merubah. Dia taruh Roh Allah, Dia taruh Roh Kudus dalam hati kita untuk mengubah daging ini supaya tidak keinginan daging yang hidup, sekalipun kita masih di dunia, masih hidup di daging ini, di tubuh ini, tetapi keinginan daging ditekan demikian rupa oleh satu kekuatan, yaitu Roh Allah. Makanya dikatakan juga Roh Allah itu adalah penolong. Ya, Dia penolong. Kitab Yohanes dikatakan Dia adalah penolong kita. Dia yang membantu kita supaya yang daging ini tidak kuat. Dia yang melemahkan keinginan daging. Sebab kalau keinginan daging ini kuat sekali, maka binasa itu, saudara. Kita sudah sering baca itu tentang keinginan daging di pasal yang sama tadi, Galatia pasal 5. Ini yang akan dimatikan, saudara. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ini yang ketika kita biarkan hidup dalam diri kita, ketika perbuatan daging ini berkuasa dalam hidup kita, tadi dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, cemar, hawa nafsu. Saudara, kalau lihat ini, kira-kira kalau kita lihat kehidupan kebanyakan orang saat-saat ini bagaimana, saudara? Ada di sini, saudara. Banyak orang hidup di sini, hidup dalam percabulan. Kita lihat di televisi, ya, di media massa, media elektronik, di Android kita muncul banyak sekali percabulan. Bahkan di sini kekerasan, karena di sini dikatakan ada perselisihan, perseteruan, perselisihan, ya, pertengkaran keluarga. Di telenovela kita melihat bagaimana pertengkaran keluarga itu ditonton oleh banyak orang, disajikan justru untuk dinikmati oleh banyak orang. Nah, inilah yang mempengaruhi daging kita, sehingga tanpa kita sadari ternyata kita sudah dalam perseteruan, perselisihan, ada iri hati, ada amarah, yang ternyata akhirnya kalau kita lihat di ayat 21 tadi, ya, coba kita lihat mulai dari kata seperti, saudara lihat, atau dari terhadap semuanya itu. Mari saudara kita baca dari terhadap ayat 21, 2, 3. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Titik. Barang siapa melakukan atau mengizinkan daging, roh daging, perbuatan daging
yang sudah disebutkan di ayat 19 sampai 21 menguasai diri kita, maka di sini dikatakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Berarti kalau tidak di dalam kerajaan Allah, di mana? Di luar kerajaan Allah. Di sana ada berapa tempat? Hanya 2, kerajaan Allah atau neraka. Jadi itulah sebabnya Tuhan mau ada hidup new normal atau hidup baru, hidup dalam hidup tatanan baru. Pemerintah saja mereka berupaya supaya manusia hidup dalam tatanan baru, new normal. Apa itu new normal itu? Saya membaca di satu artikel, new normal itu adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi, membudayakan hidup bersih dan hidup sehat. Itu new normal, katanya begitu. Ya, saya membaca di satu artikel, hidup normal itu atau new normal itu kebiasaan dan perilaku yang baru yang berbasis pada adaptasi, membudayakan hidup bersih. Makanya ada anjuran hidup bersih, salah satunya apa? Sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Kenapa? Karena ternyata ketika kita pegang sesuatu yang mungkin pernah dipegang orang, yang mungkin ada bakteri, ada virus, itu ternyata bisa menulari diri kita. New normal. Hidup, membudayakan hidup bersih, tangannya bersih. Ada dalam Alkitab itu pernah terjadi dalam peristiwa Yesus dihadapkan dengan Pilatus. Masih ingat? Ketika Pilatus dikatakan dia berupaya untuk melepaskan Yesus, karena Pilatus sebetulnya sadar, Pilatus tahu bahwa Yesus ini tidak salah. Bahkan dibawa dalam mimpi, ya, mimpi istrinya, ya, ini orang ini benar, sehingga dia ingin menawarkan pengganti Yesus. Ada 2 yang mau dihukum, Yesus Barnabas atau Yesus yang disebut Kristus. Dia tawarkan, kamu mau pilih yang mana? Ada 2. Oh, semua orang berteriak, Yesus Kristus yang disalibkan, salibkanlah dia, bebaskan Barnabas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai si Pilatus ini dalam Injil Matius bagian-bagian terakhir itu pasal 27 kalau saya tidak salah, itu diberitahu tentang penderitaan Yesus, ya. Yesus mau mati itu dihadapkan dengan orang banyak yang minta dia disalibkan. Apa yang terjadi dalam diri Pilatus pada waktu? Dia gelisah sekali. Dia merasa bahwa Yesus itu adalah orang benar. Sehingga ada satu yang dia lakukan. Saudara masih ingat apa, saudara? Setelah dia bingung, gak bisa lagi memberi keputusan, dia serahkan Yesus kepada orang banyak itu. Apa yang dilakukan oleh Pilatus? Mungkin apa? Dia cuci tangan. Maksudnya apa? Dia nggak mau ambil bagian dalam dosa orang-orang yang berteriak salibkan dia. Dia cuci tangan. Dia nggak mau ikut dihukum. Dia tidak mau kalau ambil atau ikut jadi bersalah gara-gara orang-orang ini. Nanti sudah baca di rumah saja. Ya, Pilatus sampai cuci tangan. Atau dalam pengertian lain, saudara, bersih ya, tangan kita harus senantiasa cuci supaya virus tidak sampai. Juga pakai masker. Sorry kalau saya tidak pakai masker, saya mengap kalau khotbah pakai masker, saudara, ya. Mohon maaf, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa pakai masker kenapa? Nutupin mulut, membatasi mulut ini supaya tidak kemasukan virus atau tidak menularkan virus. Di gereja
zaman perjanjian lama ternyata demikian, saudara. Banyak orang yang bocor mulut, kotor mulut, ya, keluar dari mulutnya hal-hal yang gak pantas, hidupnya tidak benar, perkataan-perkataan dan yang benar. Tuhan bilang harus tutup mulut, harus pakai masker, mengendalikan mulut ini dengan pakai masker supaya tidak mengeluarkan virus, tidak juga tertular oleh virus gitu. Nah, saya ingin kita akan melihat new normal yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan melihat di kitab Efesus. Mari kita baca dulu kitab Efesus. Ini new normal yang ingin diterapkan oleh Tuhan di dalam gerejanya. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Efesus pasal 4 mulai ayat yang ke-17. Ini hidup baru atau manusia baru atau hidup new normal. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Sampai di situ dulu. Jadi di sini Tuhan mau manusia lama atau manusia daging ini ditanggalkan. Karena di sini dikatakan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu atau manusia lama, kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya manusia lama, manusia yang di luar Yesus, manusia yang belum percaya Yesus itu dipenuhi dengan hawa nafsu atau dikuasai oleh daging tadi. Di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu yang memenuhi manusia pada umumnya, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Di sini dikatakan harus ditanggalkan ketika kita ketemu Yesus. Ketika kita berjumpa dengan Yesus. Yesus ingin memperbaharui hidup kita. Coba kita teruskan lagi di ayat 23. Sudah ketemu? 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, ini manusia lama kita harus ditanggalkan. Dan bagaimana ketika kita ada dalam hidup yang baru tadi, Tuhan sudah memberikan perintah-perintah bagaimana kita harus berperilaku sesuai dengan new normal, hidup baru itu, memiliki tatanan yang baru, meninggalkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, virus-virus yang berbahaya kita tinggalkan, kita datangkan roh Allah. Roh Allah itu menguasai kita. Nanti kita lihat di bawah. Kita teruskan dulu di sini.
Dikatakan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan simpan marah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai jadi kepahitan. Ya, ada orang yang sebel bertahun-tahun, marah bertahun-tahun. Di dalam Yesus tidak ada yang demikian. Kalau kita menjadi manusia baru, apabila engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, belum padam amarahmu. Artinya marah jangan sampai dibawa besok. Ada yang bertanya, apakah Yesus pernah marah? Pernah. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan Dia tidak pernah simpan salah, simpan dosa, dia bereskan. Dia tahu kita manusia lemah sehingga Dia perlu mengirim Roh Kudus. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29 apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orang yang dengar kita, orang yang mendengar perkataan kita itu beroleh kasih karunia ketika yang keluar dari mulut kita itu adalah kasih. Yang keluar dari mulut kita adalah firman, bukan perkataan-perkataan yang kotor. Ingat baik-baik ini. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu tidak mungkin dia maki-maki. Dia nggak mungkin mengubah nama orang jadi nama hewan. Saya mendengarkan masih ada orang Kristen yang sebetulnya manusianya baik atau punya semuanya, tapi digantikan dengan nama hewan. Sudah. Di dalam Yesus nggak ada seperti itu. Seburuk-buruknya orang, kita tidak boleh gantikan dengan nama hewan. Karena kalau kita masih melakukan itu tandanya bahwa masih daging yang menguasai kita, hawa nafsu amarah yang menguasai kita, sehingga dikatakan hidupnya itu binasa, tidak sampai mendapat bagian dalam hidup kekal. Ingat, orang-orang yang suka berkata kotor itu hidupnya tidak di sorga, tidak bersama Tuhan, karena dia dikuasai oleh daging. Binasa, kata firman. Makanya di sini dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tapi pakailah perkataan yang baik, yang membangun. Amin. Oh, sedikit dia bilang amin. Karena sulit ya ketika kita sudah marah, apalagi kita mungkin pimpinan, majikan, lihat anak buahnya dan kerjanya nggak beres, kerjanya nggak betul, ya kadang-kala meluap kata-kata yang tidak pantas. Di dalam Tuhan ternyata tidak boleh demikian, karena sekali lagi tadi firman Tuhan katakan tidak demikian dengan kamu. Ya, perhatikan baik-baik. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatkan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini hidup new normalnya. Hidup di dalam tatanan rohani, ya, tatanan yang dibangun oleh Tuhan untuk hidup dalam manusia roh. Makanya tadi Paulus katakan di jemaat Efesus, maksudku hiduplah oleh roh.
Bagaimana hidup oleh Roh? Tadi dikatakan jangan kamu mendukakan. Jadi yang berkata kotor, bahkan yang menyimpan menjadi kepahitan, geram, bertikai, fitnah. Orang yang suka fitnah itu sama dengan mendukakan Roh Kudus Allah. Fitnah orang, jelek-jelekkan orang, itu saudara sedang mendukakan Roh Kudus Allah yang Tuhan taruh dalam. Makanya jangan fitnah. Amin. Jangan berkata-kata kotor, sama dengan engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Inilah new normalnya rohani, new normalnya Tuhan di dalam diri. Kita lihat lagi di kitab Kolose, hampir sama. Kitab Kolose itu manusia baru atau hidup baru, hidup yang dikuasai oleh Roh Allah. Dalam Kolose pasalnya yang ke-3, coba kita lihat lagi. Mulai ayat yang ke-5. Setelah itu kita akan selesaikan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah. Jadi semua ini yang manusia duniawi, manusia daging tadi yang ada berapa itu ya di Galati tadi, ada 14 atau 15, itu dikatakan mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi yang melakukan ini disebut orang-orang durhaka. Masa kita dibilangin anak Tuhan kok dibilang anak durhaka? Tapi kalau hidup kita manusia lama ini masih mengikat kita, maka dikatakan kita manusia durhaka. Perikopnya di sini dikatakan kita tidak demikian, kita manusia baru. Ya, ayat 7, 2, 3. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu iya, mungkin sebelum kita terima Yesus, sebelum kita ada di dalam Yesus, sebelum Roh Kudus turun atas kita, mungkin kita memang begitu. Dendam, kepahitan, ya, simpan salahnya orang lain bertahun-tahun, dengki, fitnah, mungkin dulu begitu. Ayat yang ke-8, coba lihat ayat 8, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, buang, ya, buang semuanya ini. Apa itu yang perlu dibuang? 2, 3, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Jangan saling mendustai, kata Tuhan. Terus sampai di ayat berapa ya? Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut kabar kalinya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi kita tidak ada lagi beda, kaya miskin, tua muda, ya, derajat kita, orang yang apapun pangkat kita di hadapan Tuhan kita sama. Ya, perhatikan baik-baik. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang seorang akan yang lain. Apabila orang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuat juga lah demikian. Sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan. Makanya pujian tadi dinyanyikan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Seperti siapa? Yesus. Di sini dikatakan sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi orang yang hidup dalam tatanan baru, dalam hidup new normal itu, ya, selain dia hidup bersih dari semua pencemaran yang minggu lalu saya sudah sampaikan. Pencemaran jasmani dan rohani itu harus dibersihkan, sehingga kita hidup dalam tatanan baru, hidup baru atau manusia baru. Selanjutnya kita lihat, dan ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi dasarnya itu adalah kasih. Artinya kalau kita bisa mengampuni orang lain, bukan karena orang lain atau kita ingin orang lain baik dengan kita, tapi dasarnya itu karena kasih. Kasih Tuhan yang ada pada kita itu melengkapi kita. Jadi kalaupun ada orang yang membuat kita geram, membuat kita marah, ada orang yang membuat kita jengkel, bagaimana kita dengan kasih Tuhan untuk diam di kaki Tuhan dan tidak membalas apa yang orang lakukan terhadap kita selain kita menyatakan kasih. Aku mengasihi kamu. Itu yang gak gampang. Seperti Yesus, dan bayangin orang yang nyakiti, orang yang ngelukai dia, orang yang meludahi dia, orang yang memukul dia, orang yang mencambuk dia. Di atas kayu salib Tuhan masih mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih yang tulus, kasih Allah, kasih agape. Ya, teruskan ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, untuk itulah kamu dipanggil. Saudara dan saya dipanggil dari bermacam-macam latar belakang keluarga. Ada yang keluarga tidak mengenal Tuhan, ada yang keluarga dari agama lain. Ya, saudara dipanggil, saya dipanggil, kita dipanggil menjadi anak Tuhan, saudara. Tentu Tuhan punya tujuan. Di sini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil. Damai sejahtera Kristus memerintah. Ya, terus hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun yang engkau lakukan dengan perkataan, perbuatan, tindakan, sikap hidup itu, lakukanlah seperti kita melakukan untuk Tuhan. Misalnya kita mengampuni orang, kita mengasihi orang lain, seperti kita sedang mengasihi Kristus. Nah, ini yang memang nggak mudah, nggak gampang. Tetapi kalau ada Roh Kudus, dikatakan Dia sebagai penolong, Dia yang memampukan. Makanya kuasa, kekuatan, power, Dia beri kita power untuk bisa menang. Menang dari daging, menang dari hawa nafsu daging,
mematikan. Tadi dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yang daging punya, yang menemui kebinasaan itu, saudara. Kita harus buang itu. Sehingga ketika Roh Allah, Roh Kudus diam dalam hidup kita, Dia yang akan menjadikan kita new normal. Hidup dalam tatanan baru, hidup dalam persekutuan Roh Kudus, di mana Roh Kudus membawa kita kepada damai sejahtera, sukacita, ya. Karena dikatakan bahwa Tuhan ingin gerejanya, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, jadi berkat. Jadi di masyarakat, di lingkungan, di pekerjaan, ketika mereka melihat, tadi kan dikatakan supaya orang yang melihat, supaya orang yang mendengar kita mendapat kasih karunia. Lihat loh, orang Kristen kalau ngomong api-api, nggak saru, nggak kotor, nggak kebun binatang. Orang yang dengar, kata Tuhan tadi, mendapat kasih karunia. Bisa dari perkataan kita mereka terima Yesus. Lihat loh, orang Kristen kalau berkata-kata itu sopan, gak ada kata-kata kotor, gak ada kebencian. Yang keluar dari mulutnya semua firman, mengandung firman. Masa pemerintah saja bisa loh keluar dari mulut mereka firman. Kemarin saya dengar Yusuf Kala, mantan wakil presiden, ketika dia menyampaikan tentang ibadah, saudara. Kenapa pendiri bangsa kita taruh ketuhanan yang Maha Esa itu di Pancasila nomor 1? Karena mereka ingin lihat bahwa Indonesia ini mengutamakan nomor 1 itu adalah Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak orang yang nggak menjadikan ketuhanan atau Tuhan itu nomor 1. Pendiri bangsa aja taruh sila pertama itu, Pancasila di sila pertama itu adalah ketuhanan. Artinya pendiri bangsa ingin melihat Indonesia ini menjadi Indonesia yang takut akan Tuhan, menjadi masyarakat yang peduli dengan hal-hal yang bersifat ilahi. Sekalipun kenyataannya kita melihat masih banyak orang-orang jahat. Tugas saudara dan saya ada di bangsa ini jadi apa? Jadi berkat. Supaya orang yang melihat, supaya orang yang mendengar kita mendapat kasih karunia dari Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau mengucap syukur dengan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau habis, Engkaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, hadirlah Roh Kudus. Di sini, Roh ku mengasihi. Engkaulah penghiburku, penolong, diutus akan hati untuk
menyanyikan pujian ini bukan karena saudara tahu, tapi benar-benar ketika telah mendengar firman, kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bisa menolong kita, Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk menekan kekuatan daging, bahkan mematikan perbuatan-perbuatan daging atau manusiawi kita, manusia daging kita. Hanya kuasa Tuhan, Roh Kudus yang bisa menekan bahkan mematikan dalam hidup, sehingga kita hidup dalam kebenaran. Mari kita nyanyikan bahwa engkau sedang butuh, engkau sedang memerlukan pribadi Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, masuk dalam hidup kita, bahkan menguasai tubuh kita, sehingga tubuh ini tidak binasa, tapi tubuh ini akan diubahkan menjadi tubuh yang dimuliakan oleh Allah. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh, yes, kau melihat setiap anakmu yang rindu. Penuhi kami dengan Roh. Baptis kami yang belum dibaptis dengan Roh. Nyanyikan lagi Roh Kudus, kau hadir di sini. Yes, Roh, ku berkasih. Engkaulah penghibur, diutus
Yang sakit engkau jamah ya Tuhan, yang sakit secara jasmani engkau jamah Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, oh sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Silakan oh yang sedang bertumpuk jalan, kami percaya Tuhan bukan jalan, karena Dia bisa memberikan jalan keluar kepada kita, bahkan Dia memberkati kita. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar, Dia melakukan perkara yang ajaib, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang Maha Kuasa. Oh haleluya, haleluya, terima kasih ya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menjamah setiap kami, dan setiap kami diberkati oleh Tuhan menjadi umat manusia baru, manusia yang sudah diperbaharui oleh Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang Maha Kuasa memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak akan kalah, kami tidak akan menjadi orang-orang yang terbuang, tetapi kami akan menjadi pemenang. Kami akan mengalami akan kekuatan-kekuatan dari Tuhan yang mempromosikan kami untuk menerima berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Sebentar anak-Mu akan memberikan persembahannya. Tuhan, kuduskan setiap persembahan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa yang dipersembahkannya, Tuhan kiranya akan membalas, memberkati, melipat gandakan berkat-berkat atas usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Apa yang dikerjakannya, Tuhan membuat semuanya berhasil. Bahkan yang mengembalikan milik Tuhan, kami percaya Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit surgawi untuk mencurahkan berkat sampai berkelimpahan di setiap usaha anak-anak-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita nyanyikan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Persembahan bisa dijalankan. 2 kantong bekas jemaat dan pastor. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
ya Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan selesainya. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan memberkati setiap anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, lebih yang mengikuti Tuhan live streaming ini Tuhan. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dari tempat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di pusat. Engkau berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara kami. Hikmat Tuhan menyertai mereka supaya apa yang akan diterapkan dalam kondisi COVID-19 ini benar-benar yang terbaik Tuhan. Karena kami masih merindukan melihat Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk mereka yang bertugas di Tuhan di area terdepan dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kau berkati mereka, para relawan, tim medis, dokter, perawat, semuanya Tuhan. Engkau beri mereka hikmat, kemampuan, kekuatan dari Tuhan, tubuh yang sehat, supaya mereka juga tidak terpapar oleh COVID-19. Bahkan dalam pergaulan masyarakat dimanapun kami berada, biarlah kiranya new normal ini benar-benar kami terapkan, baik secara negara, apa yang diinginkan oleh pemerintah, bahkan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia rohani kami, supaya kami hidup manusia baru ini kami juga bisa terapkan di masyarakat, di lingkungan di mana kami berada, di mana kami bekerja, supaya orang yang melihat, orang yang mendengar kami mendapat kasih karunia dari penampilan kami, hidup kami, kebiasaan baru, kebiasaan yang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pemerintahan provinsi Engkau berkati sampai di kabupaten-kabupaten kota, terlebih di Kabupaten Demak ini. Engkau berkati bupati dan seluruh jajarannya Tuhan. Masyarakat Kabupaten Demak diberkati Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang di Kabupaten Demak diberkati Tuhan. Bahkan di seluruh Indonesia, di kota besar, kota kecil, sampai di pelosok tanah air, terlebih mereka yang sudah memulai ibadah di gereja-gereja, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Kami percaya semua kami sudah diberkati Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan selamat di rumah kami untuk menikmati Sabat Tuhan, hari kenikmatan, hari berkat Tuhan, hari yang mulia, hari yang spesial yang Tuhan berikan buat kami menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing, dan terimalah berkat dan anugerah serta sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, oleh kekuatan pimpinan penghiburan Roh Kudus menyertai kami hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami akhiri ibadah kami pada siang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempersulit
dan berjalan